Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Intan Wardani. Di video kali ini saya akan membahas tentang kisi-kisi SKB perpustakaan untuk pengelola pustaka elektronik dan alih media bahan pustaka. Yuk kita lanjut ke materinya. Jadi kalian sudah pernah dengar tentang jabatan pengelola pustaka elektronik atau belum? Jadi di perpustakaan itu ada jabatannya masing-masing, ada pustakawan terampil, ada pustakawan ahli, ada pengelola bahan pustaka, ada pengelola pustaka elektronik, dan setiap jabatan memiliki uraian tugasnya masing-masing. Dan video kali ini saya akan memberikan sedikit gambaran tentang uraian tugas yang nantinya akan dilakukan oleh seorang petugas pengelola pustaka elektronik. Apa aja sih tugas pengelola pustaka elektronik? Tugas dari pengelola pustaka elektronik yang pertama, membantu menyusun SOP pengelolaan, perubahan atau modifikasi, pergantian atau membuat website baru perpustakaan. Jadi, seorang pengelola pustaka elektronik membantu membuat SOP-nya atau standar operasional prosedur ketika melakukan pengelolaan, perubahan, atau penggantian atau membuat website baru. Jadi setiap langkahnya itu pasti harus ada SOP-nya. Tidak asal melangkah ya teman-teman. Dan SOP itu biasanya dibuat sesuai dengan kebijakan tempat kalian bekerja. Yang kedua, melakukan pembuatan dan pemeliharaan website perpustakaan. Kalau sudah ada websitenya, jadi kalian tinggal maintenance website perpustakaan. Kalian atur misal ada penambahan menu, penambahan program-program di website, itu menjadi tugasnya kalian. Yang ketiga, menyiapkan bahan monitoring website perpustakaan. Jadi setelah melakukan atau membuat SOP terlebih dahulu dan melakukan pembuatan atau pemeliharaan, kalian menyiapkan bahan monitoring website perpustakaan. Jadi setelah website itu jadi, tugas kalian adalah memonitoring. Biasanya memonitoringnya itu setiap 1 bulan atau 3 bulan sekali, tergantung dari kebijakan perpustakaan kalian masing-masing. Yang keempat, membantu perbaikan kerusakan website perpustakaan. Jadi biasanya ada website perpustakaan yang sering dihack oleh orang-orang tertentu. Contohnya di tempat saya bekerja, sering banget website perpustakaannya ini dihack, dan itu biasanya akan menjadi tugas kalian dalam mengembalikan sistem website perpustakaan tersebut. Yang kelima, melakukan backup data bahan pustaka dan website perpustakaan. Dan ini menjadi tugas utama kalian untuk membackup data bahan pustaka yang sudah di-entry oleh pustakawan. Biasanya pembackupan data itu dilakukan selama 1 bulan sekali minimal atau 2 bulan sekali. Proses melakukan pembackupan data ini tidak boleh lama-lama ya teman-teman. Takutnya nanti jika terlalu lama kalian membackup data, nanti datanya itu bakal hilang. Jadi lebih baik minimal 1 bulan sekali kalian membackup data-data yang ada di sistem atau website perpustakaan. Jika nanti terjadi kerusakan atau dihack, kalian bisa mengembalikan data-data tersebut. Yang keenam, membantu melayani permintaan upload data informasi bahan pustaka dan website perpustakaan. Jadi selain
memaintenance atau memperbaiki website, kalian juga melayani permintaan upload data. Jadi kalian juga memasukkan data atau informasi atau mengupload kegiatan-kegiatan atau artikel-artikel yang berhubungan dengan perpustakaan tempat kalian bekerja di website perpustakaan. Yang ketujuh, melakukan dokumentasi file yang tersimpan dalam media komputer. Yang kedelapan, membuat laporan operasi komputer dan laporan perekaman data. Jadi laporan ini biasanya dibuat 1 bulan sekali dan dilaporkan ke atasan. Yang kesembilan, melakukan pemasangan dan pemeliharaan peralatan sistem komputer atau sistem jaringan. Dan ini juga tugasnya kalian juga ya, melakukan pemasangan dan pemeliharaan terhadap sistem jaringan. Bisa menggunakan LAN atau WAN. Yang ke-10, membuat dan mengembangkan program dasar. Jadi tidak ada salahnya walaupun sudah ada website perpustakaan baru, sebagai pengelola pustaka elektronik kalian juga dituntut untuk membuat dan mengembangkan program-program dasar, biasanya tentang perpustakaan. Membuat data uji coba untuk program dasar. Jadi setelah kalian membuat program dasar, kalian membuat data untuk diuji coba di program yang telah kalian buat. Yang selanjutnya yaitu melaksanakan uji coba program dasar. Setelah semuanya ready, kalian harus menguji coba program dasar tersebut. Apakah program dasar yang kalian bikin layak untuk dipakai atau tidak. Yang terakhir, membuat petunjuk pengoperasian program dasar dan menyusun dokumentasi program dasar. Jadi ketika setelah dilakukan uji coba layak atau tidaknya program dasar tersebut, kalian wajib membuat petunjuk pengoperasian program dasar sehingga petunjuk pengoperasian ini bisa dibaca atau dilakukan oleh siapapun. Dan jangan lupa kalian menyusun dokumentasinya karena ini penting banget buat laporan. Lanjut ke materi alih media. Apa sih alih media itu? Alih media adalah salah satu kegiatan pelestarian bahan pustaka dari bentuk asli atau tercetak ke dalam bentuk digital yang dapat direkam, disimpan, dan diakses melalui media komputer atau media digital lainnya. Kalian calon-calon pustakawan pasti sudah tahu ya proses alih media atau tentang alih media. Lalu koleksi apa sajakah yang perlu dialih mediakan? Yang pertama, koleksi yang menyimpan nilai sejarah. Jadi koleksi yang menyimpan nilai historis atau sejarah itu perlu banget dialih mediakan. Mengingat koleksi tersebut sudah beberapa ribu tahun yang lalu. Ditakutkan jika tidak dialih mediakan, koleksi tersebut akan rusak dan nantinya akan menghilangkan nilai historis dari koleksi itu sendiri. Yang kedua, naskah kuno. Jadi naskah-naskah zaman dulu itu juga wajib dialih mediakan karena yang pertama tidak ada duplikatnya ya untuk naskah kuno dan tidak bisa diciptakan, hanya cuma satu. Yang ketiga yaitu buku langka, buku yang biasanya jumlahnya terbatas ya teman-teman dan memiliki nilai informasi yang penting. Yang terakhir, bahan pustaka yang kondisi fisiknya sudah rapuh. Jadi kondisi bahan pustaka yang sudah rapuh akan tetapi masih sering dipinjam atau masih dicari, maka itu termasuk koleksi yang wajib atau perlu dialih mediakan. Mengetahui
apa sih alih media itu dan koleksi-koleksi apa saja yang harus dialih mediakan. Sekarang kita belajar tentang gimana sih proses alih media bahan pustaka. Jadi ada beberapa langkah-langkah alih media bahan pustaka. Yang pertama yaitu pengumpulan dan seleksi bahan pustaka yang akan dialih mediakan. Koleksi yang akan dialih mediakan diperoleh dari intern perpustakaan itu sendiri atau kerja sama dengan instansi pemerintah atau instansi lainnya. Biasanya koleksi ini yang diperoleh dari kerjasama adalah permintaan dari dinas-dinas tertentu atau instansi-instansi tertentu yang meminta bantuan perpustakaan untuk mengalih mediakan dokumen instansi tersebut. Yang kedua, pengecekan fisik bahan pustaka. Jadi sebelum dialih mediakan maka dilakukan pengecekan fisik bahan pustaka itu sendiri. Jika tidak rusak maka bisa langsung dialih mediakan. Apabila kondisinya rusak maka akan dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Proses yang ketiga yaitu scanning atau capturing file. Proses scanning dokumen asli disarankan menggunakan resolusi minimal 300 dot per inch atau DPI dan disimpan dalam format tertentu seperti JPG atau GIF dan lain-lain. Jadi minimal resolusi dalam proses alih media yaitu sebesar 300 DPI dan disimpan dalam bentuk format sesuai dengan kebutuhan perpustakaan itu sendiri. Yang keempat yaitu proses editing dan compiling, yaitu proses pengeditan dokumen yang sudah di-scan dan pembuatan file turunan dari berbagai ukuran untuk di-upload di website. Jadi setelah di-scan ada proses yang namanya proses editing. Di situ kalian lakukan proses editing berdasarkan kebutuhan perpustakaan tempat kalian bekerja. Biasanya sebelum melakukan alih media juga ada SOP-nya teman-teman, jadi tidak bisa sembarangan kita melakukan alih media. Jadi ada tuntunan atau runtutan tata cara alih media. Dari tadi pemilihan, terus pengecekan, scanning, dan kita masuk ke bagian editing. Jadi di proses editing ini kita bisa lakukan pemformatan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan perpustakaan tersebut. Misalnya butuh ukuran file 200 dpi atau format-format lainnya. Selanjutnya, setelah dilakukan proses edit dan dirasa sudah oke, maka dilakukan proses compiling atau penyatuan file-file yang sudah diedit. Biasanya dalam bentuk PDF. Jadi, setelah lembaran-lembaran bahan pustaka yang sudah di-scan, lalu kita edit, lalu kita satukan kembali dalam satu file yang berbentuk dengan PDF. Yang terakhir yaitu pengemasan akhir. Pengemasan dokumen dalam bentuk multimedia sehingga dokumen bisa dibaca seperti wujud aslinya. Biasanya berbentuk HTML. Jadi proses pengemasan akhir ini juga disesuaikan dengan kebutuhan atau permintaan dari perpustakaan tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila kualitas video belum baik. Semangat pejuang NIP. Jangan lupa selalu dukung channel YouTube aku dengan cara klik tombol subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu update video terbaru dari aku. See you next video.